Ikhwan, ini luar biasa ini momen-momen seperti ini. Ya, jadi biasanya memang termasuk ajang untuk menjalin sebuah persaudaraan ya di olahraga-olahraga. Marajut ukhuwah, mendobrak rasa kedengkolan kita kepada teman-teman kita. Berbaur, gabung sama-sama. Makanya ada salah satu pesan Ustadz kita, Ustadz Abu Salma. Duduk bareng-bareng aja itu sudah cukup untuk mendobrak apa yang ada di dalam hati kita kepada saudara kita. Duduk-duduk bareng saja. Ya santai-santai, makan-makan. Itu sudah cukup untuk mendobrak rasa yang tidak baik dalam hati kita. Prasangka-prasangka buruk, baik itu hasad, iri dan seterusnya. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua sampai pada detik ini. Pagi yang cukup mendung dan kita masih bisa bersama-sama untuk hadir di tempat ini dalam rangka untuk berolahraga. Jadi sebagaimana judulnya teman-teman yang diwacanakan dari awal, bahwasanya kegiatan ini sifatnya cuma bincang santai. Jadi jangan ada yang terlalu serius. Ya, senyum-senyum juga boleh, jangan sampai yang kejang-kejang. Benturkan badannya sebagaimana kita sudah selesai olahraga. Dan juga kita rileks saja, bincang kita betul-betul apa saja yang mau dibahas, apa yang mau diceritakan, ada unek-uneknya atau ada pesannya, ada kesannya dan segala macamnya. Yang pasti sebagaimana moto yang dibangun oleh teman-teman kita di dalam kegiatan olahraga Ikhwan FC ini adalah, antum baca sendiri baju anak di depan ini. Apa ini? 1% hobi, 90%, 99 ya. 99 ukhuwah. Nah, jadi kita di sini semuanya bersaudara. Ya, semuanya saudara. Ya, sebangsa dan setanah air, apalagi kita semuanya adalah seakidah dan seagama. Nah, oleh karenanya teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya seorang mukmin itu harus mencari hal-hal yang bermanfaat di dalam kehidupannya dan mencari pelajaran-pelajaran, nilai-nilai dari semua aktivitas yang dia lewati setiap harinya, termasuk olahraga ini misalnya. Ya, meskipun ya olahraga ini memang tidak masuk di jajaran daripada olahraga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi termasuk olahraga yang sifatnya mubah, yang boleh saja selagi tidak ada pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Nah, kemudian ikhwatal iman rahmatullah, mungkin ada di antara antum ya yang bisa mengambil sebuah pelajaran dari permainan bola ini. Kita berada sama-sama di lapangan, kemudian bareng-bareng main bola, gantian dan lain sebagainya. Saya mau tanya, nanti kan ada hadiahnya ya? Ada kan? Siapa yang bisa ngasih pelajaran yang dapat diambil daripada permainan bola ini? Bismillah. Faedah dari kita bermain bola nih Ustadz. Yang pertama, olahraga untuk kesehatan. Satu aja. Biar dibagi-bagi sama yang lain. Oh iya, olahraga untuk kesehatan Ustadz. Karena sehat juga mempengaruhi kita untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah, jamil jiddan. Tahu arti jamil jiddan? Bagus sekali. Barakallahu fiik. Hadiahnya tafadhal akhi Syahril. Ini satu faedah, satu pelajaran dapat diambil. Sebentar dulu. Sehat. Sehat ini adalah nikmat ikhwan. Antum kasih ini nikmat ini. Coba kalau antum mau lihat berharganya sebuah kesehatan itu, datang ke rumah sakit, coba lihat. Sekali-kali coba lihat orang-orang di rumah sakit itu. Ada yang susah makan, ada yang susah buang air besar, ada yang susah bangun. Wah subhanallah. Makanya Rasulullah mengatakan dua nikmat yang kadang kita lupa. Nikmat apa? Sehat. Dan salah satu yang memicu untuk kita sehat ya olahraga. Ya, olahraga. Muslim itu harus kuat. Muslim harus sehat. Ya. Kalau nggak sehat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah SAW? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat ya
lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Tapi kekuatannya harus terarah. Kesehatannya harus dimanfaatkan kepada yang hal benar. Jangan sehat kita malah justru melakukan hal-hal yang tidak benar misalnya. Ya. Jadi olahraga ini sehat insya Allah. Sehat pikiran, sehat badan. Anak kira mungkin ada yang tadi sumpek-sumpek, yang pikirannya mungkin jelimet ya. Datang coba olahraga, insya Allah setelah itu fresh lagi. Lebih daripada itu badan kita sehat untuk beribadah, untuk beraktivitas. Ya, karena masing-masing di antara kita ini punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab kepada sesama manusia, kepada orang tua, kepada anak istri, dan lebih besar daripada itu adalah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka butuh sehat. Salat butuh sehat, haji umroh butuh sehat, puasa butuh sehat, dan seterusnya. Pertama, ada lagi yang bisa ngasih Fadhal. Nih. Nanti setelah dijawab baru kasih hadiah. Jangan hadiah dulu. Bismillah. Selanjutnya Ustadz menambah ukhuwah, persaudaraan. Karena pribadi Ustadz, ana dahulu pertama kali hijrah itu pergi ngaji ke Ubay itu sendiri Ustadz. Jadi anak ngaji tuh nggak tahu kiri kanan siapa, nggak kenal. Terus teman-teman itu pas ada kajian Umahat, diajak main bola gitu. Kajian Umahat? Iya, pas anak ada datang itu kan nggak tahu jadwal. Iya, ada kajian harus jelas Umahat. ini ikhwan nanti. Iya. Pas ada kajian Umahat iya. kan rupanya kan nggak tahu jadwal Ustaz. Jadi anak datang rupanya ini khusus Umahat gitu. Oh, Masya Allah. Tapi nggak antum ikut kajian? Nggak ikut Ustaz. Jadi diajak di sana itu ikhwan main bola gitu kan. Dari situ mulai main sama ikhwan-ikhwan yang sudah hijrah sampai sekarang Ustaz. Alhamdulillah bisa berkembang dan banyak kenal menambah saudara, menambah ukhuwah Ustaz. Itu kalau pribadi dari anak Ustaz. Barakallahu fi, hadiah ini buat antum. Antum mau apa hadiah apa nih? Ada payung, ada ini. Tinggal pilih, jangan dua-duanya tapi. Hah? Oh. berat itu. Ini barakallahu. Mumtaz jiddan. Masya Allah tabarakallah. Ya, ini subhanallah. Ya, ikhwan, ini luar biasa ini momen-momen seperti ini. Ya, jadi biasanya memang termasuk ajang untuk menjalin sebuah persaudaraan ya di olahraga. Ya, ketemu sama satu yang lainnya kita nggak kenal. Apalagi di sini saya yakin nih, satu orang pasti nggak bisa kenal semuanya. Betul tidak? Ada yang saya tantang satu yang kenal semua di sini siapa? Siapa yang kenal semua? Semua sebutkan namanya sesuatu. Ada yang bisa? Enggak bisa kan? Enggak bisa kan? Subhanallah. Tapi terkadang kita lihat kenal muka tapi nggak kenal nama. Biasa itu. Kenal muka tapi nggak kenal nama. Nah, minimal kita datang ke sini, ikhwan. Ya kita saling kenal, kita saling sapa, kita saling ucapkan salam. Dan itu adalah merupakan sebuah amalan yang luar biasa. Ya. Antum datang ke sini jangan nyelonong masuk. Halo, gimana sehat? Dah, assalamualaikum. 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 Betul tidak? Ya, jangan langsung nyelonong. Tampakkan dulu senyumnya. Kalau ada istilah S3S. Senyum, sapa, salam. Atau salam, sapa, senyum. Ya, salam, sapa, senyum. Ini luar biasa, ikhwan. Ya. Ada satu riwayat dalam sebuah hadis dari Nabi SAW bahwasanya ada seseorang yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul islami khair? Islam yang baik itu seperti apa? Kata Rasulullah SAW, tut'imu ta'am, kau kasih makan orang. Nah, di sini nih Masya Allah nih sponsor kita nih ngasih makan luar biasa pahalanya ini. Tut'imu ta'am kata Rasulullah, engkau beri makan orang. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa taqra'us salam, dan engkau ucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Jangan salam cuma sama yang Anda kenal. Di sini tadi kita nggak saling kenal, saya nggak tahu siapa pula. Banyak ikhwan. Makanya nanti setelah ini saya mau
tunjuk 1 2 3 orang untuk memperkenalkan diri. Ya. Tapi enggak semuanya ya. Kalau semuanya sampai zuhur kita di sini. Ya. Jadi ini sebuah ajang untuk kita sama-sama saling marajut ukhuwah, mendobrak rasa kedengkolan kita kepada teman-teman kita. Berbaur, gabung sama-sama. Makanya ada salah satu pesan Ustadz kita, Ustadz Abu Salma, beberapa pertemuan sebelumnya, duduk bareng-bareng aja itu sudah cukup untuk mendobrak apa yang ada di dalam hati kita kepada saudara kita. Duduk bareng saja, ya santai-santai, makan-makan, itu sudah cukup untuk mendobrak rasa yang tidak baik dalam hati kita, prasangka buruk, baik itu hasad, iri dan seterusnya. Ya, makanya luar biasa ini, ya. Dan antum main bola ya jangan bahasanya, belajar terus. Bukan hanya masuk lapangan, kemudian tugas saya cuma nendang bola, tidak. Kita harus pelajari. Ini ada emosi yang harus diatur di situ. Betul tidak? Antum kalau main sendiri, jangan di lapangan. Di rumah aja kalau main sendiri. Ya. Namanya kita main bola itu tim. Nah, mereka cinta sama antum semua. Kalau bahasa orang tuh nggak ada lo nggak rame gitu. Gitu. Coba main bola itu pasti kita semuanya mengatur emosi. Saya nggak boleh turun nih. Kalau turun siapa yang akan menggolkan 3 kali kan gitu ya. Kurang puas ya. Jadi subhanallah ikhwan, di sini pelajaran luar biasa. Jadi kita mendobrak rasa egois kita. Ya, rasanya pengen sendirian, enggak bisa. Namanya bola itu tim. Ada yang tugasnya jaga gawangnya, sudah di situ aja. Tugas antum jaga, jangan maju. Kamu gitu ya. Ada yang back, ada yang sayap, ada libero gitu ya. Ada yang striker. Subhanallah. Jadi ketika kita bermain bola itu jangan semua asal tendang aja. Jadi lihat siapa yang harus kita opor, siapa yang harus, sambil menjaga emosi kita. Jangan sampai kita maunya gontok-gontokan enggak ada. Ya ada cerita seperti itu. Ya. Jadi luar biasa yang disampaikan beliau ini. Siapa nama antum? Akhi Joko. Beliau ini Akhi Joko nih namanya nih. Jadi persaudaraan al-ukhuwah. Ya. Jadi kita ini sama di lapangan ini sama, enggak ada. Ya Ustadz juga harus pakai sepatu, ya Ustadz juga harusnya main. Ya kalau capek ya berhenti kan gitu ya. Nah, jadi persaudaraan harus tetap dijaga sebagaimana judul moto kita dalam olahraga ini, ya ukhuwah ini yang harus kita jaga benar-benar. Nah, ada lagi yang bisa mendatangkan sebuah faedah. Siapa? Akhirnya, tafadhal. Masih banyak nih, masya Allah nih hadiahnya ini. Ada kaos Izzah TV, masya Allah. Bismillah. Kalau anak pribadi jangan yang sudah disebut ya, enggak, yang lain. Bisa melatih kesabaran dan keegoisan juga ya. Karena kan di dalam main bola ini kan banyak karakter orang Jadi ya kita harus menyesuaikan, jadi harus sabar. Dan teman betul kan juga tadi bilang keegoisan teman kan, jadi kita harus sabar gitu sama yang baru datang terus langsung nak main gitu kan. Jadi sabar. Itu langsung ambil rompi kan, langsung main dia. Nah gitulah kurang lebihnya Masya Allah. Luar biasa. Hadiah, antum mau apa hadiahnya? Baju, tafadhal. Zakallah khair. Ya, bagus, masya Allah, betul. Ya, kata beliau, kata Akhi Renal ini, jaga kesabaran, melatih kesabaran dalam olahraga ini. Ya. Semua harus sabar, nggak boleh kita yang namanya main bola pasti ada sedikit gesekan-gesekan ya. Ada sikut-sikit, ada sliding dikit, kan begitu ya. Ya biasa. Ya, kalau nggak ada gesekan, nggak usah main bola kan begitu ya. Jadi betul-betul melatih kesabaran kepada saudara-saudara kita yang lain. Nggak boleh sambil marah-marahan. Setelah olahraga, setidaknya kalau ada teman kita yang tadi agak kayaknya kurang pas mainnya tadi agak selek sedikit, pegang tangannya. Maaf tadi akhi, ana khilaf tadi ini, nggak sengaja misalnya.
Itu luar biasa indahnya. Daripada antum datang main bola, sabar nggak ada, kemudian di lapangan egois, main keras, kemudian cedera dan segala, pulang tanpa ada minta maaf, itu akan menyimpan sesuatu yang akan antum bawa terus. Ya, akhirnya ketemu sama fulan, akhirnya merasa nggak nyaman. Nah, ini tentunya sangat tidak baik. Baik, barakallahu fiik. Ada lagi? Bismillah Ustaz. Jadi faedah yang bisa diambil Ustaz dari kita memulai ini bersama Ikhwan adalah waktu Ustaz. Jadi dengan waktu itu kita main di sini tidak bisa seenaknya saja kita menghabiskan waktu atau berlama-lama. Jadi kita sudah ditentukan waktunya berapa lama. Jadi dengan waktu itu kita bisa memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Masya Allah. Jadi seperti itulah kita hidup di dunia ini. Masya Allah. Baru kita bisa manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa menjadi yang terbaik Ustaz. Gitu Ustaz. Luar biasa, barakallahu fiik. Antum mau apa? Jangan bola tapi ya. Apa? Mau ini, mau kaos atau apa? Payung? Asaf, habis payungnya. Hah? Apa? Oh, baju, barakallahu fiik. Mumtaz jiddan. Ini kalau bisa kita bilang inti ini yang beliau sampaikan adalah memanfaatkan waktu yang ada. Ya, main bola ini ya, kalau niatnya baik, insya Allah dia akan dapat kebaikan juga. Antum niatnya untuk kesini berolahraga, ya, kemudian supaya sehat, supaya kuat beribadah, beraktivitas, mencari nafkah, mencari rezeki, itu sudah cukup untuk menjadi sebuah pahala-pahala untuk antum di akhirat kelak. Nah, termasuk yang beliau sampaikan tadi ini, memanfaatkan waktu, ikhwan. Memanfaatkan waktu. Waktu kita terbatas. Termasuk yang beliau katakan bahwasanya ini menunjukkan kita di dunia ini sementara. Ya. Antum main seberapa kuat sih? Ada yang bisa main 2 jam bola? Nggak bisa. Tadi paling cuma 1 set. 20 menit aja sudah sudah hampir sebagian sudah pegang-pegang pinggang. Ini sebenarnya kalau antum lihat orang yang kayak ini sudah tanda-tanda ini nih. Sudah tanda angkat tangan sudah itu. Jadi coba lihat main bola 90 menit, 100 menit, 115 menit kalau ada tambahan waktu. Sebatas itu cuman. Sebatas itu. Ya, sama kita di dunia ini sebentar cuman. Ya. Dan namanya permainan memang sebentar. Namanya permainan cuma sebentar. Semua bentuk permainan, dan subhanallah ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah menyatakan di dalam Al-Qur'an, dalam sabda-sabda Rasulullah SAW, ya, menggambarkan tentang dunia ini yang sifatnya singkat sekali. Singkat, ya. Tidak ada yang abadi terus kita di dunia ini. Sama juga permainan. Permainan nggak ada yang sampai kita bisa main terus, enggak. Ya. Sifatnya cuma selingan dan sementara. Ya, setelah ini kita kembali ke rumah, kembali beraktivitas dan seterusnya. Begitu juga dengan di kehidupan di dunia ini. Ya, sebentar lagi, ya nggak tahu kita sebulan, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin 1 hari, 2 hari, seminggu, ya barangkali kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi luar biasa yang beliau sampaikan tadi, faedahnya bahwasanya dari permainan ini bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwasanya dunia ini sifatnya cuma sementara. Sifatnya cuma permainan saja. Yang namanya permainan itu sebentar, ya, nggak ada yang sampai lama, nggak ada yang sampai kekal abadi, ya, selamanya. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edi dari Sambalalap. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menerima saya di sini. Saya baru dan rasanya saya mungkin ingin lebih mendalamkan lagi ilmu saya untuk melanjutkan yang Pak Ustadz bilang masalah bola. Saling percaya Pak Ustadz, jangan saling mengucilkan apabila memang teman itu tidak bisa bermain dengan bagus. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, Masya Allah. Ini yang beliau sampaikan adalah adanya saling mengerti antara satu dengan yang lainnya. Kita di sini sama-sama main, dia hanya cuma olahraga, bukan untuk mencari apa? Juara, bukan untuk mencari beras. Apa filosofinya kok cari beras ini? Ya. Bukan untuk mencari apa ya, menjadi juara, mencari sampai liga ini, enggak. Ya, cuma betul-betul ingin olahraga rame-rame, saling ketemu sama teman-teman, menyehatkan badan dan seterusnya. Jadi kalau ada teman-teman yang sekiranya baru main, ya diajak tetap, jangan antum nggak enak mainnya, keluar aja lah, nggak usah sama saya, antum sama yang sebelah saja. Itu nggak benar itu, nggak benar itu. Ya, jadi Masya Allah, ya, jadi salah satu faedahnya adalah pengertian antara satu dengan
dengan yang lainnya. Mungkin beliau nggak bisa di sini, tapi di lapangan lain jangan tanya. Nah, kan seperti itu ya. Nah, jadi faedah yang sangat baik sekali. Baik, teman-teman dirahmati Allah, saya ingin mau tunjuk 2-3 orang untuk memperkenalkan diri. Saya nggak tahu semua di sini. Dan ini kan semua antum juga nggak kenal. Yang ana tunjuk, mohon untuk memperkenalkan diri, tempatnya di mana, tinggalnya, statusnya apa, ya, berapa anaknya, ya, kemudian kegiatannya apa sehari-hari. Taib, siapa ya kira-kira? Hah? Tunjuk sebentar, saya lihat dulu. Abang, coba bang, belakang bang Eco, di belakang Eco. Iya. Kasih itu nyemiknya. Dapat hadiah insyaallah. Antum sudah dapat hadiah? Belum? Nama saya Muhammad Faris Adam. Muhammad Faris. Iya. Masya Allah. Tinggal di Cilutung di depan SPBU dekat Simpang Puli. Masya Allah. Status mahasiswa. Masya Allah. Baik, makasih. Siapa tadi namanya? Pajak? Faris. Faris. Ini enak apa namanya? Ngingat nama beliau enak. Faris. Karena banyak orang namanya Faris. Baik, terima kasih Mas Faris. Yang lainnya? Siapa lagi nih? Antum Ma'ruf. Silakan yang Bapak ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin di sini sebagian ya, ada yang kenal saya ya. Nama saya Andi Bahar, asal dari Kuala Eno ya. Oh, Masya Allah. Saya bekerja di Rumah Sakit Kambang. Masya Allah. Sebagai pengaman. Mungkin sebagian ada yang kenal, Bapak itu mungkin kenal sama saya. Jimmy. Siapa? CS. Itu kata Ustadz tadi kan, kita kenal wajah tapi tak kenal nama. Oh, Masya Allah. Tapi tetap satu hati. Ya salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kebetulan tadi malam saya bertugas, kebetulan Ustadz Awibi masuk ke rumah sakit kita. Mungkin tak tahu acara apa itu. Yang jelasnya dia menawarkan hobi main bola Pak Andi. Wah, itu bukan hobi lagi. Karena sekarang sudah semput-semput. Tapi masih hobi. Masya Allah. Jadi ya kebetulan Pak Mustarim juga nawari, makanya saya hadir ke sini. Masya Allah. Ya mungkin itu saja Ustadz. Nama saya tadi Andi Bahar ya. Taib. Ya, Makasih istri banyak. 1, anak 1. Masya Allah. Ya, Masya tempat Allah. tinggal saya di Mayang. Masya Allah. Oke. Ya, Siapa tahu makasih. nanti ketemu di jalan bisa Ya. tegur ya. Ya. Atau beliau- kalau tidak bisa tegur senyum cukup. Karena kita belum tidak bisa kita mengenali satu persatu namanya. Betul. Yang jelasnya saya cuma kenal di sini Ustadz Habibie. Masya Allah. Itulah yang saya. Itu Bang Jimmy itu namanya yang sering ketemu. Oh Bang sama Jimmy, saya. oke Bang Jimmy ya. Lain kali kita ketemu di rumah sakit, kita sudah kenal Pak ya. Ini cuma saran ya buat Pak Jimmy ya. Ya. Lain kali di tengah aja Pak, jangan di sayap. Bukan Pak, kalau dia di tengah, ada di sayap, saya juga mau di sayap. Iya. Oh, gitu Sebab ya. posisi saya dulu di sayap Pak, karena tak bisa lagi lari. Ya terserah mau diletak di mana. Masya Allah. Kalau dia di sayap, biar saya di sayap juga. Oke Pak, itu aja Baik, Pak Andi. mungkin ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandi mau apa nih Pandi? Mau kaos atau mau blender? Blender? Oh boleh aja. Sebentar, silakan. Stiker kasih nih. Yang dapat hadiah tadi kasih. Afwan. Baik, terima kasih Pandi. Barakallahu fiik. Ada lagi? Saya tunjuk lagi siapa ini? Yang belum saya kenal ini. Yang baju hijau, silakan Mas. Pakai sweater. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifan Saman. Saya berasal dari Sungai Penuh, Kerinci. Oh, Masya Allah. Jadi saya di sini merantau sambil belajar sedikit-sedikit. Masya Allah. Siapa tadi? Panggilan Saman. biasa. Saman. Iya. Bang Saya Saman. tinggal di Arizona. Arizona. Toko Junior Sport Apparel kalau mau bikin baju bisa. Oh, Masya Allah. Iya. Status masih lajang? Jomblo. Oh, jomblo, Masya Allah. Yang punya silakan kontak-kontak beliau lah. Taib, terima kasih Bang Saman. Hadiahnya silakan, mau kaos atau mau blender? Kayaknya kaos aja. Ya, tafadhal silakan.
Mana tadi stikernya? Abang yang di paling pojok. Tafadhal, silakan. Mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Febrian Valentino. Saya bekerja di salah satu instansi di pemerintah di Kota Jambi. Oh, Masya Allah. Anak saya baru 1, perempuan. Istri alhamdulillah 1. Tinggal di mana, Bang? Di Kasang, Di dekat di Kasang. Masjid Istiqomah. Istiqomah, Iya. Masya Allah. Tadi kayaknya lawan saya tadi ya. Iya. Tapi kebobol juga ya. Dititip tadi. Soalnya dititip tadi Tat. Oh gitu. Kalau Ustadz yang bawa kasih gol. Oh gitu lah. Hah? Kita ulangi lagi besok insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Bang Valentino. Saya ingatnya cuma Valentino tadi. Pak Febrian. Barakallahu fi. Syukran, terima kasih Bang Febrian. Ya. Siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Triyono, tinggalnya di Kasang. Oh, Masya Allah. Eh, Tetangga enggak beliau? Kenal enggak beliau? Enggak. Nah, sekarang ada lain masih kenalan nanti. Taunya sebelahan rumah pula enggak kenal kan? Usia saya sekarang 27, jalan 28. Oh, Masya Allah. Tapi kayak masih 21 loh. Iya. Sudah punya anak 1, Ustaz. Oh, Masya Allah. Istri 1, Masya cukup Allah. 1 kayaknya istri. Apa aktivitas sehari-hari? Aktivitas sehari-hari saya dagang, Ustaz. Masya Allah, Mas. Dagang apa ini? Pakan hewan, pakan ternak. Masya Allah, Masya Allah. Ayam, ikan. Taib. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Apa hadiahnya ini? Antum apa? Blender aja ya? Luar biasa beliau ini. Barakallahu fiik. Ya, jadi teman-teman rahmati Allah, ya ini tujuannya biar kita rileks, jangan sampai ya habis olahraga tegang-tegang, enggak. Saya nggak mau ngasih kajian-kajian seperti apa ya. Kalau mau kajian silakan datang ke kajian-kajian yang ada sudah banyak. Alhamdulillah Dubai berapa sekali sepekan, di Masjid Raudhah ada, di belakang Kambang ada. Alhamdulillah ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan ini yang ingin saya ingatkan juga, olahraga silahkan. Tapi jangan sampai olahraga ini mengalahkan daripada sesuatu yang lebih penting dan lebih bermanfaat, yaitu tetap belajar. Tetap belajar ikhwan. Ya, olahraga ini biasanya itu selingan saja. Ya, sebagai pemicu untuk kita semangat kembali. Ya. Sumpek-sumpek menghafal, sumpek-sumpek mendengarkan kajian dan segala macamnya. Ya, kita olahraga lagi dan seterusnya. Oleh karenanya teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang ini saya sampaikan bahwasanya ya, kita ini semuanya bersaudara. Jika ada salah satu hal yang kiranya kurang berkenan antara satu dengan yang lainnya, hendaknya kita saling memaafkan. Saling kasih uzur. Ya, jangan sampai dibawa ke dalam hati kemudian akhirnya muncul al-bughd, marah, kemudian benci dan seterusnya, yang hanya sekedar masalah-masalah sepele saja. Enggak, ini sesungguhnya tidak baik. Ya, karena semuanya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kemudian ingin saya pesankan juga bahwasanya olahraga ini bukan tujuan. Ya, olahraga ini bukan tujuan utama. Tujuan utama kita tadi apa? Supaya kita kuat, supaya kita sehat, supaya kita lebih kuat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salatnya terutama, ya, jangan sampai sesuatu yang wajib, ya, aujabul wajibat bahkan. Salat ini adalah sesuatu kewajiban yang paling wajib di antara yang wajib. Ya. Tentunya kita berolahraga seperti ini supaya menunjang ibadah-ibadah kita yang lainnya. Ya, apalagi masalah salat. Jaga salatnya ikhwan, ya, karena kenapa? Tidak ada sesuatu yang paling berharga untuk kita jaga, yang kita perbaiki lebih daripada salat. Ya, jangan sampai, ya, ada beberapa pesan-pesan yang pernah saya baca, jangan sampai kita mampu berolahraga, ya, misalnya sampai beberapa menit, lari sampai beberapa kilo, tapi jarak masjid kita yang hanya sekitar hitungan puluhan meter, ratusan meter, itu tidak kita datangi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu
wa taala. Itu intinya. Teman-teman, ya olahraga pada hakikatnya, pada asalnya hukumnya mubah, kecuali yang memang sudah ditetapkan ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya selagi itu mubah, maka tidak masalah untuk kita berolahraga. Contohnya ya sepak bola akan menjadi haram ketika ada pendukung yang lain. Contohnya misalnya antum ya buka aurat misalnya. Makanya kita di sini kan aturannya nggak boleh buka aurat nih. Ya di atas utut ini itu sudah menjadi aurat. Nah boleh terlihat meskipun sesama laki-laki. Nah kemudian batasan lainnya akan menjadi haram jika misalnya ada perjudian, ada taruhan, yang menang bayar, yang benar yang kalah dapat harus bayar, misalnya bayar lapangan. Itu semuanya bentuk maisir, perjudian. Nah, di antara lain pelanggarannya contohnya misalnya kalau antum main bola nggak tahu waktu, ya marah-marahan, ya sampai berantem, itu semuanya akan menjadi haram tentunya. Ya, antum nggak tahu waktu sholat, misalnya sudah harus maghrib, ya nggak ada berhenti misalnya, itu akan menjadi haram tentunya. Nah, adapun mungkin ya teman-teman kita yang menganggap sebelah mata daripada olahraga ini, ya kita katakan ya tentunya hendaknya kita bersifat wasat. Wasat itu pertengahan, ya sifat wasatiyah. Tidak boleh terlalu condong kemana, ya sampai-sampai nanti takutnya malah justru bola ini yang memang sifatnya mubah akhirnya diharamkan misalnya. Nah, nggak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ya kalau misalnya memang mau olahraga yang sifatnya anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu baik. Kita katakan itu masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik, itu sangat baik sekali. Ya tapi tidak boleh juga kita memandang sebelah mata teman-teman yang memang tidak ada minat ke sana misalnya. Ya, artinya tetap harus sama-sama menjaga ukhuwah. Jangan sampai masalah ini kita bawa sampai sampai baperan misalnya, akhirnya nggak berteguran dan segala, tidak. Ya, jangan sampai ini terjadi, ya, karena ya namanya pintu syaitan itu selalu terbuka, ya. Tertutup satunya maka dia akan berusaha untuk membuka pintu yang lain. Ya. Bagaimana kita menyikapinya? Samaha. Samaha itu adalah legowo kalau bahasa kita sekarang. Santai aja, nggak usah terlalu tegang-tegang, nggak usah kejang-kejang, ya. Biasa saja. Dia mereka saudara kita yang barangkali mungkin belum paham. Ya, kita katakan sepakat bahwasanya olahraga sunnah itu sangat dianjurkan. Tapi tidak mesti kita bersifat ekstrim sehingga yang tadinya sifatnya boleh akhirnya kita benci, akhirnya kita makruhkan, akhirnya kita haramkan. Ini enggak benar. Ya. Sepakat sunnah misalnya olahraga apa, misalnya pemanah, berenang, berkuda segala macamnya, itu semuanya dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah ada beberapa teman-teman hobinya di sini, hobinya juga di sana, hobinya juga di sini, ya. Dan itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah, nggak perlu harus sampai dibesar-besarkan. Wallahu taala alam. Sampai di sini dulu bincang santai kita, teman-teman rahmati Allah. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih bisa berkumpul, ya. Dan sebagaimana informasi tadi, teman-teman kalau ada yang di sini ada jadwal rutinnya, ya boleh, ya silahkan, ya. Yang tergabung juga di klub olahraga sunnah, panahan dan segala macamnya, ada yang kuda, ada yang renang, ya tetap harus ikut karena oleh bagaimanapun itu adalah olahraga yang dianjurkan oleh Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dan pribadi kepada Allah kita beristighfar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.